Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah komputer ingin mempresentasikan materi kami tentang tanaman perkebunan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri bernama Rizky Ramanda. Dan saya sendiri dengan Muhammad Ibnu Fatihan. Dan saya sendiri dengan nama Sri Murniati. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi kami dari kelompok 7 yang dengan tema tanaman perkebunan tahunan. Oke, baik. Yang pertama kita masuki slide pertama, yaitu pengertian tanaman perkebunan. Di sini pada slide itu, tanaman perkebunan tahunan adalah tanaman yang pada umumnya berumur lebih dari 1 tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari 1 kali dan tidak dibongkar sekali panen. Nah, di sini pada gambar slide ada contoh dari tanaman perkebunan tahunan, yaitu berupa kelapa sawit, karet, dan teh. Selanjutnya pada slide kedua ada banyak jenis tanaman perkebunan. Nah, pada materi kami di sini kami hanya membahas 3 jenis tanaman perkebunan tahunan. Yang pertama yaitu kelapa sawit. Nah, pada kesempatan sini kelapa sawit itu tanaman perkebunan yang menghasilkan CPO yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu karet, yaitu tanaman penghasil latek. Ini banyak dibudidayakan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu teh yang bermanfaat untuk bahan minuman. Nah, pada slide selanjutnya yaitu tanaman pertama kita akan membahas kelapa sawit. Di sini kami pada slide ada mencantumkan klasifikasi kelapa sawit, bisa kita baca bersama. Yang pertama dari kingdom ataupun kerajaannya, dengan itu plantae ataupun tumbuhan. Divisi yaitu Magnolia Pita dengan kelasnya Liliopsida, ordonya Arecales, familinya Arecaceae, genusnya Aloes Jack dan spesiesnya Aloesis guinensis Jack. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada beberapa tahapan dalam budidaya kelapa sawit. Nah, yang pertama yaitu pembibitan, yang kedua yaitu penanaman, ketiga pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu pemanenan. Kita masuki yang pertama, budidaya yang pertama yaitu pembibitan kelapa sawit. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama pembibitan awal ataupun disebut dengan pre-nursery, dan yang kedua yaitu pembibitan utama ataupun nursery. Selanjutnya yaitu penanaman. Penanaman kelapa sawit yang baik di lapangan akan menghasilkan tanaman yang sehat. Nah, cara melakukan penanamannya itu persiapan penanaman, membuat lubang tanam dan selanjutnya yang tertera pada slide. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan di sini bisa kita golongkan menjadi 2 tanaman, yaitu tanaman belum menghasilkan ataupun TBM, dan tanaman menghasilkan ataupun TM. Nah, biasanya pemeliharaan ini meliputi ada sejenis misalnya pemupukan, pembersihan gulma, dan sebagainya. Dan budidaya yang terakhir yaitu pemanenan. Di sini maksud dari pemanenan adalah merupakan pemotongan tandan dari pohon hingga ke pengangkutan ke pabrik. Urutan kegiatan panen adalah pemotongan tandan buah siap panen, pengutipan brondolan apabila ada brondolan, pemotongan pelepah, dan yang terakhir yaitu pengangkutan hasil ke TPH ataupun dalam arti katanya tempat pengumpulan hasil, dan yang terakhir yaitu pengangkutan hasil ataupun TBS ke pabrik. Baik, saya akan melanjutkan ke tanaman kedua dengan tanaman karet dengan nama latin Hevea baresilensis, yang dimana klasifikasi dari tanaman karet yang kingdomnya plantae dengan divisi Spermatophyta dengan kelas Dicotyledonea dan ordo Euphorbiaceae, famili Euphorbiaceae, dan di genus Hevea dan spesies Hevea baresilensis. Di dalam tanaman karet terdapat pembudidayaan, yang di dalamnya itu terdapat pembibitan, penanaman, perawatan, dan pemanenan. Kita masuk ke tahap pembibitan, yang dimana pertama lokasi pembibitan. Ada beberapa faktor yang diperhatikan dalam pemilihan lokasi pembibitan. Yang kedua, menentukan bibit, yang dimana ada beberapa pilihan klon yang bagus. Yang ketiga, budidaya pembibitan. Waktu yang baik untuk melakukan budidaya pembibitan karet adalah musim penghujan. Kemudian saya masuk ke tahap penanaman.
yang dimana waktu yang tepat untuk budidaya karet adalah musim penghujan. Kemudian bibit siap tanam adalah bibit yang mempunyai payung daun terakhir yang sudah tua. Kemudian kantong polybag harus dibuka sebelum bibit diletakkan di bagian tengah lubang tanam dan ditimbun dengan tanah. Masuk ke tahap perawatan. Yang pertama, pemupukan dilakukan dalam 2 kali sehari. Kedua, pembersihan gulma. Gulma wajib dibersihkan agar terjaga kondisinya. Yang ketiga, pemberian headrel dilakukan agar pematasan lateks dipercepat. Masuk ke tahap pemanen karet, yang dimana pemanen karet dilakukan dengan cara penyadapan. Penyadapan merupakan salah satu tindakan membuat pembuluh lateks agar lateks yang terdapat di dalam tanaman dapat keluar. Saya akan membahas tanaman perkebunan yang ketiga, yaitu teh atau Camellia sinensis. Di sini ada klasifikasinya: Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Arisales, famili Theaceae, genus Camellia, dan spesies Camellia sinensis. Kemudian di sini ada varietas teh. Varietas teh terbagi menjadi 2. Yang pertama ada Ascamica dan yang kedua ada sinensis. Ciri-cirinya varietas Ascamica itu memiliki daun lebar, lonjong, mengkilap, lunak, berwarna hijau tua. Teh ini banyak dibudidayakan di Indonesia. Kemudian pada varietas sinensis mempunyai ciri seperti daun kaku, sedikit bergerigi, banyak tumbuh di daerah Cina, Jepang, dan Vietnam. Kemudian di sini ada budidaya teh. Budidaya teh itu meliputi pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemetikan. Pada proses pembibitan itu biasanya teh diperbanyak secara vegetatif dan generatif. Kemudian ada penanaman. Penanaman, hal yang harus diperhatikan itu adalah jarak tanam yang tepat, pengajiran, pembuatan lubang, dan teknik penanaman. Kemudian budidaya yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan itu meliputi pemangkasan, pengendalian gulma, dan pengendalian hama dan penyakit. Dan yang terakhir itu ada pemetikan. Pemetikan teh yang bagus itu adalah pucuk teh yang dipetik dengan periode 6-12 bulan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang tanaman perkebunan tahunan. Apabila ada kesalahan baik itu dalam perilaku atau perkataan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.